Setiap kesedihanmu, setiap patah hatimu akan membuatmu tambah kuat, tambah kuat. Maka jangan gentar dengan apapun kesulitan hidup. Jangan putus asa. Karena kamu akan tambah kuat, tambah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Baik, ini versi lembutnya. Sekarang kita lihat versi kerasnya, Sartre. Kalau Sartre sebaliknya. Sejak awal kata Sartre kita harus sadar bahwa cinta itu konflik, cinta itu memuakkan, dan cinta itu kegagalan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ya cara berpikirnya Sartre. Kalau yang lain-lain kan cinta itu agung, cinta itu mulia, cinta itu tinggi. Tapi justru kata Sartre, cinta itu mengancam keberadaan kita. Karena aku ini makhluk merdeka. Engkau juga makhluk merdeka. Begitu kita mencintai, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan. Aku menjadikanmu objek cintaku, engkau menjadikan aku objek cintamu. Nah, yang pertama ini, makanya yang terjadi apa? Konflik. Aku tidak bisa bebas karena dirimu, engkau juga jadi tidak bebas karena aku. Jadi cinta merampas kebebasan kita. Maka versinya Sartre ya cinta itu begitu. Makanya dia punya rumus ya komitmennya cinta itu adalah tidak komitmen. Jadi saya berkomitmen untuk tidak komitmen. Aku cinta padamu, engkau cinta padaku. Mari kita hidupkan cinta kita dan mari berkomitmen untuk sama-sama tidak komitmen. Nah, itu gayanya Sartre. Makanya dia bebas ngapain saja. Ini versinya agak keras. Kata Sartre, dalam cinta itu seseorang terjebak pada dunianya orang lain. Dia ada untuk orang lain, tidak ada untuk dirinya sendiri. Ini berlawanan dengan prinsip filsafat eksistensialismenya Sartre. Justru istimewanya manusia itu ketika dia ada, sadar untuk dan tentang dirinya. Tapi dalam cinta dia malah ada untuk orang lain. Dan ini kata Sartre sesuatu yang nausi. Nausi itu memuakkan. Jadi membuat mual. Kok mau-maunya orang bucin seperti itu? Mungkin versinya Sartre begitu. Tidak masuk akal. Orang itu ya wajar dia ingin menegakkan egonya. Ingin merdeka mewujudkan keinginannya. Nah, dalam cinta itu orang ya wajar ingin mengobjekkan yang lain. Karena setiap orang ingin jadi subjek. Misalnya aku mencintaimu, ini selanjutnya harus aku menaklukkanmu, aku menguasaimu, dan aku yang berdiri eksis sebagai diriku. Engkau harus kalah. Tapi yang sana juga begitu, apa ya mau dia manusia dibegituin saja, dijadikan objek. Dia juga subjek, ingin mengobjekkan kita. Jadi momen saling mencintai itu sebenarnya pertarungan saling mengobjekkan. Engkau harus ikut keinginanku, yang sana juga harus ikut keinginan sana kita. Jadi itu yang disebut oleh Sartre, cinta itu konflik dan memuakkan. Akhirnya apa? Kegagalan, semuanya hancur. Kenapa? Semuanya akan kehilangan dirinya. Apalagi cinta romantik. Kata Sartre, di balik cinta romantik itu kan ada hasrat seksual. Diakui atau tidak, selama masih normal ada hasrat ini.
turun ke hasrat seksual itu berarti apa? Kita melihat lawan jenis itu hanya di level tubuhnya saja, dagingnya saja. Dan ini degradasi, kata Sartre. Jadi kita memperlakukan dia sebagai daging saja dalam tanda petik, sebagai tubuh saja. Dia sebaliknya juga begitu. Ternyata yang berubah hanya dilihat jadi tubuh saja, tidak hanya dia, tapi kita juga begitu dari perspektifnya dia. Jadi kita sama-sama degradasi, turun level. Karena sama-sama turun level, ya kita sama-sama gagal jadi diri kita sendiri. Pertanyaannya kemudian kok mau begitu? Jawabnya Sartre, ya mesti dua-duanya mau karena enak. Nyaman. Jadi menikmati berdua di level ketubuhan tadi. Jadi kita ini berarti ketika mencintai turun level, turun derajat. Di balik itu ada syahwat. Nah, cinta yang berbalut syahwat itu kan cinta yang hanya melihat yang lain di level tubuhnya saja. Kita yang ngalami juga sama-sama turun level. Harusnya kita mengobjekkan dia, tapi akhirnya kita juga diobjekkan. Kok mau saja diobjekkan? Ya karena kita merasa perlu itu, butuh itu. Dan itu yang kata Sartre, ya akhirnya kegagalan, semuanya tidak tegak jadi dirinya. Aku untuk kamu, dia juga untuk kita, tapi akhirnya sama-sama kehilangan diri. Dalam cinta, akhirnya manusia kehilangan dirinya. Itulah sumber patah hati. Ketika orang dipisah dari kenikmatannya, terus nangis-nangis. Kenapa? Kehilangan kenikmatan. Seperti bayi yang disapih itu kan dia nangis-nangis. Kehilangan kenikmatannya. Nah, orang mencintai juga begitu. Makanya dulu di filsafat pernikahan sempat saya uraikan bahwa peradaban tertentu di masa lalu itu justru pernikahan itu jangan karena cinta. Karena nikah itu mulia. Sementara cinta itu basisnya adalah syahwat nafsu. Jadi dulu saya ceritakan ada peradaban tertentu itu kalau dua orang ini sudah pacaran dulu, sudah saling jatuh cinta, malah tidak dinikahkan. Nyari yang lain. Biar motifnya bukan motif syahwat. Jadi ada yang berpikir, budaya yang berpikirnya seperti ini. Saya lupa dulu, mungkin bisa direfer ketika membahas filsafat pernikahan. Jadi sekarang kan teorimu, mana bisa nikah tanpa cinta. Nikah itu ya cinta dulu. Tapi ada budaya yang sebaliknya. Justru kalau ketahuan anaknya sudah pacaran, cepat-cepat dinikahkan sama yang lain, tidak sama pacarnya. Karena kalau sama pacarnya, khawatirnya apa? Motif menikahnya nafsu, syahwat. Pernikahan itu mulia, sementara syahwat ini dipandang rendah. Itu yang terjadi di awal-awal ceritanya Laila Majnun. Kenapa Majnun dipisahkan dari Laila? Padahal ini dua remaja dari suku yang sama-sama levelnya tinggi, terkenal, karena pacaran. Jadi ketika pacaran ya dianggap ini syahwat, tidak boleh. Menjatuhkan martabatnya suku. Maka dipisah mereka. Dianggap aib kalau mereka menikah saat itu. Oke, jadi ini menarik ya. Perspektif hidup itu ternyata banyak. Yang kamu anggap benar ya ternyata ada perspektif yang berbeda. Kemarin karena kamu anggapnya nikah Pak, yang kita cintai lah Pak, yang kita kenal dulu. Ternyata ada budaya yang sebaliknya. Pernikahan itu agung, mulia, semoga tidak dilandasi atau diawali hanya karena syahwat belaka. Ini cara berpikir yang berbeda. Saya tidak bilang kamu harus setuju ini loh ya. Tapi ada yang cara berpikirnya begitu. Baik. Nah,
Ini menarik rumusnya Sartre. Kalau di Sartre rutenya cinta 3 ini. Cinta itu makanya oleh Sartre disebut paradok. Cinta itu diawali dari self-effacement, moving toward other. Cinta itu kan kita menuju ke yang kita cintai. Nah, setelah itu expansion, ekspansi, moving against other. Begitu ketemu, begitu cocok, kita ingin saling menguasai. Harus kehendakku yang menang. Yang sana juga begitu, ya ndak lo kehendakku lo yang menang. Pada akhirnya, karena pertarungan yang ndak selesai-selesai, biasanya diakhiri dengan resignation. Resignation itu moving away from others. Terus saling menjauh. Jadi awalnya saling mendekat, begitu dekat ingin saling memiliki, saling menguasai, pada akhirnya sama-sama kecewa terus saling meninggalkan. Jadi rutenya cinta itu separadok ini, kata Sartre. Ya kayak kita itu loh. Mungkin kalian hari-hari ini levelmu karena masih muda-muda ya masih ada di level moving toward others. Nyari siapa yang mau siapa. Jadi kita kemana-mana nyari. Begitu dapat, misalnya nembak kok diterima, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan tadi. Kamu harus ikut aku. Atau dia, meskipun bilangnya terserah-terserah, tapi sebenarnya kan nyetir kamu ikuti aku. Baca dong keinginanku yang ada di hatiku ini. Kan begitu. Jadi diam-diam juga ingin nyetir kamu. Jadi sama-sama ingin menguasai. Pada akhirnya seandainya terus pertarungan itu tidak ada yang ngalah, tidak ada yang selesai, pasti yang terjadi moving away. Moving away itu pelan-pelan menjauh. Apalagi kalau sudah dalam jangka waktu yang lama, seperti saya bilang kemarin, hormon-hormonnya mulai nipis. Hormonnya tambah tipis, yang sini tambah rewel. Akhirnya lebih menarik yang lain-lain. Moving toward others tapi pada yang lain. Kalau sama yang ini terus saling menjauh. Dan ini diteorikan oleh Sartre. Dipraktekkan juga oleh Sartre. Dia cara hidupnya begini. Jadi gonta-ganti pasangan. Berarti apa? Ya memang cinta itu hakikatnya moving away from others tadi. Pahit memang harus berpisah, tapi ya manusia kan memang fitrahnya ingin menegakkan egonya, keinginannya. Inilah yang membuat terus cinta itu penuh penderitaan. Karena meruntuhkan kenikmatan ego kita. Itu versi Sartre. Sekarang kita lihat selanjutnya. Kalau ini versi Nietzsche tadi. Nietzsche yang kecewa karena nembak 3 kali ditolak. Tapi karena dia pemikir, pada akhirnya pengalaman ditolak itu menjadi awal renungan yang nanti melahirkan antara lain konsep Superman, Ubermensch. Jadi ketika kita patah hati, kata Sartre, saat itu juga kan muncul momen kita mempertanyakan diri kita, nilai kita, bakat kita. Di sini kita diingatkan diri kita. Aku kok ditolak ya, bahkan berkali-kali sampai 3 kali. Loh, aku ini nilaiku apa sih? Apa yang aku bisa? Kenapa kok aku tidak dicintai? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan ini mesti muncul. Loh, munculnya pertanyaan ini penting. Dalam rangka apa? Menemukan versi terbaik diri kita. Jadi pertanyaan kok aku ditolak ini, kok dia meninggalkanku, apa aku tidak pantas dicintai, apa aku tidak capable.
untuk dicintai? Ini kan pertanyaan yang menggugat diri. Ini penting. Kalau tidak ngalami patah hati, mungkin hidup kita flat saja. Ya wis dinikmati berhari-hari, sehari-hari seperti itu. Tapi begitu patah hati, begitu kecewa, itu kan kita bertanya pada diri kita, loh kok aku ditinggal? Salahku apa? Kurangku apa? Loh, bertanya kurangku apa ini kan penting dalam hidup kita. Kemarin-kemarin kan kita diminta untuk muhasabah, refleksi diri, mencari kekurangan diri. Yo kalau kita tidak mampu bertanya, akhirnya yo kita ditakdir patah hati biar bertanya beneran, kurangku apa? Jadi ada momen patah hati itu saatnya jadi titik tolak, kita bertanya pada diri kita, yang untuk selanjutnya kita membangun diri kita lebih tinggi. Apa karena aku ini cerewet ya? Apa karena aku ini ngeyel ya? Apa karena aku ini kalau diajak ngomong ndak enak ya? Itu kan saatnya introspeksi terus memperbaiki diri. Mengoptimalkan potensi diri. Dia ndak tahu saja sebenarnya aku itu bisa ini loh, bisa itu loh. Itu kan kamu mulai menggali kemampuan dirimu. Disitulah nanti bisa lahir the best version, diri terbaik kita. Karena kita menggali yang diawali dari rasa kekecewaan, rasa patah hati kita. Jadi jangan takut kecewa, jangan takut gagal, jangan takut putus, jangan takut patah hati. Karena itu akan jadi momen titik balik, titik tolak kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang kan, wah saya takut Pak melakukan ini nanti kalau gagal. Loh kalau gagal kamu dapat pelajaran, kamu tambah kuat. Jadi kemarin mungkin kamu kurang ini, tapi begitu diputus, sekarang kamu tahu kekuranganmu dan besok mesti dihati-hati. Wah ini dulu itu aku putus karena aku ini orangnya ngeyel. Sekarang tak latihan tidak ngeyel, biar tidak putus lagi. Loh itu pelajaran berharga dalam hidup kita, patah hati itu. Itu yang nanti ditekankan oleh Nietzsche. Jadi dari hati yang patah itu akan lahir Übermensch, versi terbaik diri kita. Yang apa? Yang mampu mengatasi diri, menaklukkan diri. Selama ini kita mengalir saja, hidup kita tidak terkendali. Sekarang ditaklukkan. Kita mampu menaklukkannya setelah mengalami momen kekecewaan. Jadi kegagalan, kekecewaan, patah hati itu secara tidak sadar mendidik kita. Nah, meskipun pahit. Jadi memang seperti kata Konfusius ya. Belajar itu cara paling mudah ya meniru. Cara paling sulit itu berpikir sendiri. Cara paling pahit itu nunggu pengalaman. Kemarin diberi teori-teori muhasabah, introspeksi, tidak jalan-jalan. Ya sudah, alam mengajari kamu langsung dengan pengalaman patah hati. Otomatis mikir, salahku apa? Kurangku apa? Oh, itu. Kamu kan tanya begitu, nanti yang dengar pertanyaanmu langsung jawab banyak. Kamu saja kemarin tidak mikir, kamu saja kemarin tidak peduli, pokoknya asik dunia milik berdua. Nah, sekarang sadari kurangmu banyak, nyelewengmu banyak. Saatnya perbaikan. Di situ nanti lahir konsep Superman. Jadi Superman itu ya jangan dibayangkan kayak di film-filmnya DC atau film-film kartun. Jadi Superman itu menjadi dirimu sendiri versi terbaik, menghidupkan mimpi-mimpimu sendiri. Sederhananya itu. Jadi bukan orang yang diperbudak di level apapun, tapi kamu tegak sebagai dirimu sendiri. Baik, ada 3 quote yang menarik dari Nietzsche, mungkin untuk yang patah hati. You must be ready to burn yourself in your own flame. How could you become new
if you had not first become ashes. Engkau harus siap membakar dirimu sendiri dalam apimu sendiri. Bagaimana engkau bisa menjadi baru kalau engkau pertama-tama tidak menjadi debu? Jadi biarlah penderitaan, biarlah sakit hati, biarlah patah hati itu jadi api yang membakar kita. Biarkan diri kita yang lama habis jadi debu, sekarang akan lahir diri kita yang baru. Jadi ini bisa diingat-ingat begitu kalian patah hati atau gagal apa, jadikan itu titik tolak, saatnya lahir aku yang baru. Jadi saatnya versi diriku yang baru muncul, yang lama biar hilang. Jadi momen patah hati, momen kegagalan itu jadikan titik tolak, titik loncatmu untuk jadi versi baru. Bila perlu kamu menghilang sebentar terus keluar dengan gaya yang baru, dengan versi dirimu yang baru. Nah ini nasihatnya Nietzsche. Yang kedua, dia bilang begini. For as long as I love you, I shall render to you the action of love. If I kiss to love you, you will continue to receive the same action from me, though from other motives. Jadi, selama aku mencintaimu, aku akan memberikan padamu tindakan-tindakan atas nama cinta. Tapi begitu aku berhenti tidak mencintaimu lagi, engkau akan tetap menerima tindakan-tindakan itu dariku meskipun dengan motif yang berbeda. Nah ini saya tidak tahu ini kalimat ini bagian dari dendamnya Nietzsche atau bagian dari nasihat yang baik. Bagian dari nasihat yang baik itu ya, aku akan tetap baik padamu meskipun sudah tidak mencintaimu lagi. Kalau kemarin peduli, ya sekarang tetap peduli. Kan sama-sama action. Tapi bisa juga bagian dari dendamnya Nietzsche tadi. Bahwa, yo aku tetap melakukan hal yang sama, tapi sekarang motifnya beda. Motifnya beda itu sekarang motifnya balas dendam. Rasakan salahmu sendiri ninggal aku nih. Sekarang aku jadi orang besar. Nyesel toh? Ay, kalimat ini bisa bermakna begitu. Aku tetap akan membantumu, aku tetap akan nolong kamu. Sekarang aku lebih hebat, aku jadi Superman tadi. Tapi kan itu kayak pepatah itu loh. Di balik seseorang yang sukses pasti ada mantan yang menyesal. Ya, yo ndak tahu bener apa. Jadi ini kalimatnya Nietzsche. Jadi kata dia, ya aku tetap jadi orang baik kok padamu meskipun aku kecewa, meskipun aku marah. Tapi sekarang kalau dulu kebaikanku karena cinta, sekarang kebaikanku karena motif yang lain. Makanya cuma motif yang lain ini tidak disebut oleh Nietzsche. Motifnya apa? Bisa jadi kayak tadi, memang ingin tetap melakukan kebaikan karena baik. Tapi bisa juga karena tadi semacam balas dendam. Nah, yang ketiga ini menarik. Kata Nietzsche, apapun yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Sepahit apapun penderitaan, sesulit apapun ujian, sehancur apapun hatimu, asal kamu tidak mati, percayalah nanti kamu akan keluar dari situ lebih kuat. Kalau mati Pak, ya selesai, kan gitu aja. Jadi makanya jangan menghindar dari kesulitan, jangan terlalu baper, terlalu sedih berlebihan, kecewa berlebihan, tidak apa-apa. Kecewa ya, tapi setelah keluar dari situ kalian akan lebih kuat. Jadi kayak Nietzsche tadi, nembak 3 kali ditolak. Itu kan tambah kuat, tambah kuat. Ditolak pertama kecewanya luar biasa. Ditolak kedua mungkin tinggal setengah. Wis tahu kemarin juga ditolak.
Tak tembak lagi, siapa tahu diterima. Ditolak lagi, enggak apa-apa, sudah kuduga. Nah, ini lebih kuat. Jadi yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ya kayak kalian itu loh. Dapat nilai E pertama itu duniamu gelap mesti. Iya kan? Dapat nilai E kedua lebih ringan daripada kemarin yang pertama. Kemarin juga dapat E, enggak apa-apa Pak, sudah pengalaman. Dapat nilai E yang ketiga, kamu tambah kuat. Jadi, ternyata E lagi Pak, ya enggak apa-apa lah Pak, sudah biasa saya E itu. Jadi, kesulitan apapun ya kalau berulang ya kamu akan tambah kuat. Asal enggak mati itu saja. Jadi, ya kalau kuliah itu berarti asal enggak DO saja, kamu masih aman. Jadi setiap kesulitan, setiap kesedihanmu, setiap patah hatimu akan membuatmu tambah kuat, tambah kuat. Maka jangan gentar dengan apapun kesulitan hidup. Jangan putus asa. Karena kamu akan tambah kuat, tambah kuat. Baik, ini dari Nietzsche.